biasa para anak muda milenial yang bagaimana kemudian memberikan full support di situasi kegawat daruratan dari teman-teman yatim mandiri Sulawesi Selatan. Selamat datang di Parepare. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Bapak Muhammad Zul Jalal Wal Ikram. Yang mana ini? Oke, beliau adalah kepala cabang yatim mandiri Parepare seperti itu. Kemudian juga ada Bapak Syarifuddin yang merupakan salah satu bagian daripada Yayasan Yatim Mandiri Sulawesi Selatan ya. Baik, ini mungkin pertama kali di layar kaca pemirsa, sedikit perkenalan atau seperti apa seputar program-program yang ditawarkan di situasi pandemi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akram selaku penanggung jawab Yatim Mandiri Kota Parepare. Jadi Yatim Mandiri ini merupakan lembaga nirlaba yang berhikmat untuk memandirikan anak-anak yatim dan duafa dari himpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, di sini saya ingin membahas terkait program supervisi kurban, di mana dalam wabah pandemi Covid ini kita bisa berkurban dari rumah saja. Oke, tapi kita tahan dulu sebelum kita lanjut ke sana. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan tayangan yang luar biasa berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Yatim Mandiri. Saya Ismul, perwakilan dari Yatim Mandiri beserta teman-teman relawan. Alhamdulillah sore ini kita menyalurkan bantuan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak banjir. Nah, kondisinya seperti ini. Bisa kita saksikan posko pengungsian yang di samping juga bisa kita saksikan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Yatim Mandiri yang telah mempercayakan amanahnya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Indiani, Bupati di Utara, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Yatim Mandiri, terutama pada masa tanggap darurat pasca terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Utara pada tanggal 13 Juli 2020 yang lalu. Dan pada saat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyalurkan donasinya melalui Yatim Mandiri, dan alhamdulillah sudah disalurkan kepada masyarakat kami yang terdampak. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mengajak kepada Bapak Ibu yang punya kelebihan untuk berkurban melalui Yatim Mandiri yang nantinya akan diolah menjadi kari daging sapi kurban, kemudian sosis sapi kurban, dan insya Allah ini akan dibagikan bagi masyarakat penyintas, bukan hanya tentu saja di Kabupaten Utara, tapi mungkin di daerah-daerah lain yang juga mengalami ujian seperti yang kami alami. Sekali lagi terima kasih, insya Allah berkah. Ya, semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak Allah berikan gantinya kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah dalam momentum terdekat ini kan memasuki Idul Kurban, Idul Adha. Nah, sebagaimana kami dari pengurus Yatim Mandiri memikirkan cara untuk mengoptimalisasi daging kurban. Karena kan biasanya kita itu masih bagi-bagi daging dalam bentuk daging mentah. Masih fresh ya. Betul. Nah, kebetulan kan untuk di dalam temuan kami di lapangan,
Itu biasanya yang pertama ada faktor yang namanya kita ini membagi kepada fakir, miskin, mohon maaf. Biasanya kan kita dapati orang-orang itu bingung mau masak apa. Dan yang kedua kan itu pasti butuh rempah-rempah, butuh biaya lagi. Nah, kemudian orang-orang juga itu bingung menaruh gimana, kan daging mentah pasti kan tak awet, tak tahan juga. Apalagi kalau banyak Ya, bertumpuk saja ya. Bisa jadi kan double. Nah, bahkan yang lebih parah orang-orang ini menjual kembali ke pasar. Nah, akad kurban ini kan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, bagaimana alhamdulillah Yatim Mandiri memberikan solusi efektif untuk dikelola daging sapi kurban ini menjadi olahan sosis dan kare dalam rangka untuk mengoptimalisasi daging kurban. Oke. Nah, seperti ini pemirsa, ada di tangan saya bisa di-close ambil kali. Ini ada olahan dari Yatim Mandiri. Yang pertama adalah sosis sapi kurban, kemudian juga ada kare daging sapi kurban. Jadi yang pasti ini higienis yang pasti ya. Cuman ini pertanyaan paling besar di rumah. Bagaimana kemudian proses? Karena saya yakin banyak masyarakat yang ingin ikut ambil ikut serta dalam program ini. Bagaimana caranya dan mekanisme seperti apa yang harus dilakukan dan terjamin tidak garansi seperti itu kepada para yang menyumbang. Alhamdulillah, insyaallah kalau untuk ikut berpartisipasi kurban di Yatim Mandiri, insyaallah bisa menghubungi kantor cabang terdekat di wilayah daerah Anda. Jadi memang alhamdulillah Yatim Mandiri ini sudah besar juga, alhamdulillah sudah berdiri 26 tahun. Jadi ada 48 kantor layanan di tiap provinsi dan kabupaten. Alhamdulillah salah satunya saya baru hadir di Kota Parepare. Harapannya bisa memberikan nilai manfaat yang lebih di wilayah Parepare ini. Sudah berapa lama di Parepare? Masih kurang lebih 2 bulan. Baru sekali ya, masih remaja. Oke, baik. Saya kalau Bapak Syarif ini selalu support program. Karena kalau ini, kalau saya sendiri pernah mendengar sepak terjang daripada Yatim Mandiri. Kalau di Makassar siapa yang tidak kenal ya, dan kota-kota besar lain. Ini sudah punya nama yang cukup bonafit menurut saya. Program-program apa saja yang ditawarkan selain untuk kurban seperti korban situasi pandemi ini? Ada program lain? Silahkan. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait persoalan kurban dan ada pun terkait persoalan program yang menjadi program unggulan kami. Itu salah satunya adalah program pendidikan. Itu menjadi acuan mendasar karena apa? Tagline daripada brand Yatim Mandiri itu upaya untuk memandirikan anak-anak yatim. Itu adalah salah satu fokus utama daripada Yatim Mandiri dalam sepak terjangnya di Indonesia. Jadi, insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan mengadakan yang namanya program Bestari, salah satunya. Program Bestari. Oke. Biaya siswa yatim prestasi. Ya, jadi kita masih dalam proses pendataan yatim yang ada di Parepare. Dan yang kedua, kita juga punya program yang namanya ASAH, program ASAH, alat sekolah. Jadi kita memberikan berupa bantuan alat sekolah kepada anak-anak yang tidak mampu, yatim dan duafa, dalam bentuk tas, alat tulis, bahkan sepatu dan sebagainya. Kenapa ini menjadi program unggulan kami? Kalau saya menceritakan dari fakta historis beberapa minggu lalu, beberapa anak di Sulawesi, di Makassar itu kita sudah berangkatkan ke Surabaya untuk menempuh pendidikan menghafal Quran di sana, dan bahkan ada SMP, SMA dan sampai ke jenjang perkuliahan. Itu. Oke, luar biasa ya. Ini selain itu juga ada program-program kalau ini mungkin masuk di korban dan venue kurban ini adalah program kemanusiaan seperti itu ya. Oke, baik, kita kembali karena momennya pas -2 sebelum hari H ya. Ini bagaimana kalau teman-teman ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini? Saya rasa tidak ada kata terlambat yang mungkin berkurban. Tahun ini bagaimana caranya? Silakan. Ya, alhamdulillah. Saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Parepare,
ikut andil berpartisipasi dalam program Super Gizi Kurban yang dilaksanakan oleh yatim mandiri. Nah, bisa mengunjungi kantor layanan kami di Perumnas WKE. Alhamdulillah saya sendiri yang bermukim di sana. Dan bisa nanti menghubungi nomor saya di 0853 4048 6766. Nah, untuk biaya patungan per orang itu cukup dengan 2.600.000 per patungan. Dan insyaallah untuk 1 ekor sapi itu 18.200.000. Dan insyaallah untuk sudah ikut berpartisipasi, insyaallah kita cukup nunggu di rumah, nanti saya bawakan distribusi kembali. Nah, itu dari orang pekurban kan pasti saya memberikan hak pekurban juga. Dan dari pekurban sendiri itu mau kita bantu salurkan atau gimana? Atau mau dia salurkan sendiri, kita berikan kembali sepenuhnya. Karena dalam bentuk olahan itu kita ini kan kare. Ini kurang lebih 160 kaleng yang dari hasil sapi dan ini 220. Jadi total dari 1 ekor sapi 360 kaleng. Dan memang sapinya ini murni bobot sapi ini 240 kilo sampai bahkan 250 kilo. Jadi memang sapi gede juga. Oke, sapinya Mbak ya. Sapinya ini apa namanya memang sapi kualitas terbaik seperti itu. Dari kata-kata apa namanya guyonannya itu sapinya Mbak gitu ya. Sapi seperti itu. Baik, nah ini pasti trust atau kepercayaan yang diberikan kepada yatim mandiri seperti itu. Seperti apa garansi yang kemudian diberikan kepada para donatur yang penuh kepercayaan memberikan wakafnya untuk berkurban atau berkurban di kegiatan ini? Baik, insyaallah seumpama barangkali dari pihak instansi pemerintah atau corporate instansi swasta jika ingin berpartisipasi kurban di kami, insyaallah kami siap untuk memasang branding mereka. Nah, contoh pemerintahan Kota Parepare nih ingin berpartisipasi, kita ikutkan label di sini, kita masukkan brandingnya Kota Parepare. Nah, syukur-syukur kan bisa untuk seumpama kan biasanya kita distribusinya seperti ini, bukan cuma di hari tasrik saja di 3 hari itu, jadi memang berjangka bisa dalam setahun penuh. Nah, contoh bisa kayak semacam kemarin di Masamba kita dropping kurang lebih 500 kali. Alhamdulillah. Untuk semua varian? Iya, semua varian. Jadi ada sosisnya juga, kare. Dan memang ini segmentasinya, ini kan sosis untuk anak-anak, mudah dikonsumsi dan memang aman praktis. Jadi ya langsung siap saji. Nah, kare ini untuk pangan keluarga. Jadi memang kita konversi 2 jenis karena insya Allah ini segmentasinya sosisnya untuk anak-anak dan ini untuk pangan keluarga. Tanpa aja langsung aja di pensiun kemarin ya, langsung disajikan. Jadi memang sangat pas di situasi yang darurat seperti kemarin tanpa repot-repot tinggal dihangatkan saja begitu ya. Oke. Nah, ini saya ke Pak Syarifudin ya sebagai support program melihat track record daripada yatim mandiri yang mulai di tahun 94 ini kurang lebih 26 tahun. Bagaimana animo masyarakat atau mungkin para donatur sejauh ini? Apakah memang sudah ada donatur tetap yang setiap tahun pasti ikut berkontribusi atau emang ada yang maksudnya nanti ketika ada event atau ada kegiatan ada schedule baru ikut partisipasi seperti apa? Ya tentunya kami dari yatim mandiri itu tidak pernah menutup diri dan membatasi orang-orang dermawan yang ingin berinfak, bersedekah dan berzakat. Ketika ada seseorang yang ingin berinfak secara rutin, maka itu bagi kami suatu hal yang luar biasa karena ada mereka orang-orang dermawan membiasakan atau melatih diri mereka untuk senantiasa rutin melakukan kebaikan tersebut. Ya, salah satunya infak yang bisa memberikan nilai positif, yang bisa bernilai ibadah yang terus mengalir. Karena apa? Dari proses penghimpunan kami itu kami kelola secara maksimal, efektif dan efisiensi. Salah satunya tadi ya program pendidikan. Artinya dari hasil penghimpunan kami
kami berusaha meyakinkan orang-orang dermawan tersebut bahwa harta bapak, harta ibu itu kami kelola dan bisa menjadi pahala yang terus mengalir ya. Karena salah satu dari program unggulan itu tadi pendidikan. Bayangkan kalau kita gunakan harta mereka untuk membiayai anak-anak yatim tersebut berangkat pergi ke luar Sulawesi, datang menjadi hafiz. Nah, itu bisa menjadi pahala yang berlipat ganda. Nah, kalau kita masuk kepada program kemanusiaan tadi, karena saya juga turun langsung ke Masamba kemarin. Oh ya. Ya. Bisa dikabarkan kondisi terkini seperti apa? Kalau kemarin kan saya baru kembali dari Masamba, itu pengungsi itu kan dia naik ke dataran tinggi, ke Meli, ada yang ke Panampung, dan memang begitu ramai di situ. Karena rumah-rumah yang kemudian dimiliki oleh warga, utamanya di Rakda itu yang tenggelam dan habis di banjir lumpur. Iya, banjir lumpur itu yang sekarang sudah mulai mengeras. Itu sangat prihatin, apalagi melihat kondisi-kondisi ekonomi yang di era pandemi ini, sudah di era pandemi yang kemudian mengikis tatanan ekonomi ditambah lagi dengan bencana. Itu semakin mendobrak ekonomi masyarakat, pada khususnya di Masamba. Jadi dengan adanya daging yang dikonversi ke dalam dua macam ini, sosis dan kurban, dan alhamdulillah tadi sempat disaksikan, mungkin pemirsa bisa menyaksikan pada potongan video tadi atau siaran tadi, itu ada anak-anak yang begitu bahagia, tersenyum ketika mendapatkan sosis dan kari tersebut. Itu. Oke, baik. Nah, sebelum kita jeda, saudara, selain daripada program pendidikan dan juga program kemanusiaan, salah satu yang menjadi sorotan kita juga adalah seperti di Parepare ada 3 pilar. Jadi pendidikan, kepariwisataan, salah satu yang menjadi concern pemerintah Kota Parepare adalah kesehatan. Iya. Nah, bagaimana kalau dari Yayasan Yatim Mandiri untuk program kesehatannya? Ada? Ya, ada. Jadi memang kita di Yatim Mandiri ini mempunyai 5 pilar program. Memang poin utamanya kita fokus di pendidikan. Nah, yang kedua ada program kesehatan. Nah, yang ketiga ini program ekonomi. Jadi kita juga punya pemberdayaan ekonomi. Ada juga program kemanusiaan dan yang terakhir itu program dakwah. Nah, jadi dari himpunan dana zakat infak sodako dari para muzaki kami, kita konversi menjadi bagian 5 pilar program ini. Dan memang insya Allah segala program ini kita punya beberapa pilar program lagi. Oke. Seperti itu ya? Iya. Jadi banyak ada pendidikan, kemanusiaan, program ekonomi, program kesehatan, program dakwah. Jadi syarat dengan tagline Kota Parepare sebagai kota peduli ya. Baik. Oke. Sejalan. Namanya sinergi itu kan bisa membangun energi. Oke, keren ini kayak Bapak. Ini seperti motivator ya. Oke, sekali-sekali berdua hadir di sini, kita jeda dulu istirahat ya. Coba saya kasih kita kembali setelah jeda. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online.
Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersama saya Dokter Bentang dari SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Usutun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, ini saya senang sekali banyak orang yang di situasi ini banyak dermawan yang membuka hati, membuka diri, termasuk Yatim Mandiri masuk ke Parepare, bagaimana saling bersinergi seperti itu. Nah, bagaimana kalau teman-teman langsung saja nih kita ke the point. Saya mau nyumbang, wah saya belum dapat satu kurban nih. Nah, kan tadi sudah ada budgetnya seperti apa yang harus disediakan. Di mana nih ada rekening atau seperti apa yang bisa langsung berkoordinasi? Ya, seperti tadi yang saya katakan, bisa menghubungi nomor saya atau langsung silaturahmi ke kantor di Perumnas WK, tepatnya di Jalan Kejayaan Blok G. Nah, insya Allah nanti untuk mau via transfer, salah kita setiap rekening bank kami punya. Nanti tinggal koordinasi melalui WhatsApp atau di sosial media kami juga punya. Di Yatim Mandiri Sulawesi Selatan, Yatim Mandiri Parepare, itu ada kami juga Instagram dan Facebook juga. Nah, insya Allah nanti untuk itunya melalui WhatsApp bisa nanti saya kirimkan untuk nomor rekening dari Yayasan Yatim Mandiri. Oke, baik. Nah, ini saya senang sekali juga selain ada zakat, wakaf, kebutuhan pokok, tabungan dan sedekah. Ini Bapak dari support program seperti apa? Ya, memang di situ ada 5 poin: zakat, wakaf, kebutuhan pokok, tabungan, sedekah. Jadi itu pada dasarnya hanya poin yang berusaha menjawab tema di atas. Harta kita untuk apa ya? Ya, zakat kita mau dikemanakan, wakaf kita, kebutuhan pokok kita, tabungan dan sedekah kita. Karena jangan sampai harta kita loss begitu saja. Loss begitu saja, tidak ada nilai manfaat yang bisa diambil dari sendi-sendi pokok kehidupan ini, tidak ada. Karena harta itu kalau kita kaji lebih mendalam lagi, itu bisa menjadi bahaya dan juga bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Tergantung daripada siapa yang tergantung daripada orang yang mengelolanya sebenarnya. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang dermawan, yang mempedulikan orang lain, mempedulikan yatim, mempedulikan duafa, dan bahkan mempedulikan janda-janda duafa. Iya, karena itu salah satu program kami juga di program ekonomi. Kita survei. Kalau tadi kita berdayakan anak yatimnya, sekarang kita berdayakan bunda anak yatim tersebut. Kita bekali pengetahuan, kita gembleng sehingga dia menjadi orang-orang yang punya jiwa wirausaha. Seperti sejauh ini setelah 26 tahun berkiprah, bagaimana modelnya? Ya, kita berdayakan janda-janda tersebut. Kita berikan pengetahuan, kita berikan pemahaman yang cukup mendalam. Anggaplah ibu tersebut mempunyai keahlian di bidang menjahit, punya keahlian berwirausaha. Kita bekali pengetahuan sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya, paling tidak dari segi taraf ekonominya dia mampu membiayai dirinya dan keluarganya, biaya anaknya,
Jadi kalau saya menceritakan kondisi yang ada di Makassar, kita mempunyai orang-orang yang pernah kita berdayakan dalam artian janda-janda duafa tersebut, bahkan sampai sekarang itu omsetnya bisa mencapai 20 juta. Yang dulunya per bulan, yang dulunya dia adalah seorang mustahik, sekarang bisa menjadi muzaki. Yang dulunya dia diberi tangan di bawah, sekarang tangannya di atas, dia sudah memberi. Dia punya keahlian apa? Jual menjual kue. Oke. Ya. Secara online atau secara langsung di depan toko. Oke. Sudah punya kedai sendiri gitu ya? Ya. Dan tidak berhenti di situ, karena secara perputaran ekonomi juga jalan. Kita berupaya mengubah mustahik menjadi muzaki. Di sisi lain, ketika penghasilannya sudah begitu mantap, begitu mapan, maka kita juga mengajarkan kepada mereka, jangan lupa sedekahnya. Antum sudah sukses, sudah diberikan kebaikan oleh orang-orang dermawan, sekarang giliran Anda untuk memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Karena kita berbisnis dengan Allah. Karena ketika kita berbisnis dengan Allah, maka niscaya apa yang kita kerjakan itu bisa bernilai ibadah di sisi Tuhan. Amin, insya Allah. Ini menenangkan sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Syarifuddin. Amin, insya Allah. Saudara, sebelum kita jeda, saya mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan video pendek berikut ini. Selamat menyaksikan. Syukur pada Ilahi bisa berkurban lagi lewat yatim mandiri sebar ke seluruh negeri. Super gizi kurban jadi sosis siap makan, praktis dalam kemasan penuh kegembiraan. Baik, pemirsa, tadi kayaknya menarik sekali, apalagi juga dikelola dengan sangat higienis ya seperti itu, dan juga disupport dari salah satu branding pengemasan terbaik menurut saya di Indonesia. Nah, satu hal yang menjadi catatan saya di sini adalah dua produk ini mungkin kalau Anda bisa mendapatkannya ini tidak diperjualbelikan, jadi tidak akan Anda temukan di swalayan atau di pasar karena memang ini pendistribusiannya untuk orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Jadi memang ini dua produk yang tidak diperjualbelikan. Oke, yang terakhir ada yang disampaikan seputar tema kita ini Idul Kurban, bagaimana masyarakat Parepare. Tidak ada kata terlambat masih 2 hari kesempatan kita untuk memberikan kurban terbaik di tahun ini. Baik. Silakan. Insyaallah barangkali dari masyarakat Kota Parepare yang masih bingung nih mau cari sapi kurban kemana. Nah, insyaallah kita menjadi solusi dari yatim mandiri. Kita masih menerima untuk orang yang ingin berpartisipasi kurban sampai H+2. Jadi kita masih menerima nih untuk orang yang ingin berpartisipasi kurban di kami. Nah, insyaallah untuk kurban di kami insyaallah sesuai syariah, menyempurnakan manfaat dalam bentuk sosis dan kari dalam kemasan kaleng, aman sesuai physical distancing, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, dan solusi efektif meningkatkan gizi di tengah wabah pandemi COVID ini. Oh, luar biasa. Pak Ustadz Syarifuddin, masih ada yang ditambahkan sebelum kita berpisah? Saya hanya merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Anas yang dari Rasulullah, yang disampaikan ke Anas bahwasanya antum a'lamu bi amri dunyakum. Dia mengatakan seperti itu. Kalian lebih tahu persoalan keduniaan kalian, karena melihat kurban di era sekarang ini yang kemudian banyak menjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya, bagaimana pengalengannya, bagaimana apakah sesuai dengan syariat. Jadi itu tadi, kalian lebih mengetahui persoalan keduniaan kalian. Jadi ini bisa karena mengkonversi daging ke dalam sosis dan kari itu adalah hal yang positif. Karena apa? Ada upaya pencegahan untuk menghindari yang namanya kerusakan daging. Dan kapan kita mengkonsumsi yang namanya daging yang rusak, maka sama saja kita membinasakan diri kita. Nah,
Al-Quran sendiri ataupun ajaran Islam itu mengajarkan bahwa janganlah kamu membawa dirimu pada kebinasaan. Nah, makanya itu salah satu upaya kami untuk mengoptimalisasikan daging kurban, dan bukan hanya proses pengalengan sampai mulai dari penyembelihan sampai proses pengalengan, tetapi itu bisa menjadi efektif sampai kepada proses penyaluran karena dalam kurun waktu jangka yang panjang. Yang pasti tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Oke, ada lagi Pak Kepala Cabang ada tambahkan? Ya, untuk program kurban kan bisa juga untuk zakat, infak, sedekahnya, dan syukur-syukur barangkali ada tanah yang ingin diwakafkan ke kami. Insya Allah saya masih mencari, bahasa halusnya nih, saya mencari orang-orang dermawan yang ingin mewakafkan tanahnya atau ada tanah kosong yang tidak digunakan. Saya siap untuk membangun pondok pesantren. Syukur-syukur bisa membangun untuk anak-anak yatim dan duafa. Harapannya harta atau tahta yang kita miliki bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir amalan pahala yang kita dapatkan tanpa berhenti di situ saja. Jadi nilai pemanfaatannya insya Allah lah, apalagi untuk memuliakan anak yatim, insya Allah sedekat Rasulullah, sedekat 2 jari di surga nanti insya Allah. Iya, karena saya tidak sepakat dengan mengatakan harta tidak dibawa mati. Siapa bilang? Harta bisa dibawa mati, tapi ketika kita masih hidup dilakukan supaya ketika kita meninggal amalnya mengalir terus ke kita. Ya, karena kalau sudah main sudah nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu ya. Ada yang ditambahkan apa? Jadi ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Salah satunya adalah anak yang soleh, 2 anak yang soleh, atau ilmu yang bermanfaat, dan wakaf. Ini kemudian disepakati oleh beberapa ulama bahwa yang dimaksud dengan amalan yang tak terputus itu adalah wakaf. Karena anggap nih, kalau ada orang yang mewakafkan tanahnya kemudian ditempati pengajian, tempati sekolah, habis, maka itu ngalir terus. Sama dengan orang yang mewakafkan tempat pendidikan atau tanahnya yang ada di Surabaya sana, ya kemudian dikelola oleh yatim mandiri yang sampai sekarang bisa mendirikan kampus. Dan semoga kita tergerak hatinya untuk melakukan itu, dan sama-sama nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah. Ya, dan dengan berbagai banyak, kalau orang bilang banyak jalan menuju rumah, lebih banyak lagi jalan untuk menuju surga. Dengan cara banyak seperti tergabung di Yayasan Yatim Mandiri ya. Salah satunya dengan ikut menyumbang korban ini. Bagaimana? Apalagi memang situasi saat ini memang cukup melelahkan bagi sebagian orang, karena tadi saya sepakat dengan solusi efektif peningkatan gizi di tengah pandemi. Mari bersama-sama kita bergabung. Jadi hasil kurban Anda saudara akan dikemas dalam 2 varian yang sangat menarik. Sosis sapi kurban bisa untuk anak-anak bisa langsung dimakan, dan jadi untuk pangan keluarga ada varian daging sapi kurban persembahan dari Yatim Mandiri. Dan pasti ini 2-nya tidak diperjualbelikan ya, diserahkan gratis seperti di masa pandemi 500 kali yang didistribusi luar biasa. Palu Donggala kemarin 10.000 kali yang kita distribusi. Karena kan luar biasa, bencana yang paling luar biasa di Indonesia yaitu di Palu Donggala. Palu Donggala 10.000 kali. Bahkan sampai main-main ke luar negeri. Masya Allah. Iya, Palestina dan Suriah. Ke Palestina. Iya. Kan bisa kita bayangkan kalau kita ikut partisipasi kurban di Yatim Mandiri, nah nilai manfaatnya kan bisa kerasa. Saudara-saudara kita di sana, saudara kita yang lagi jihad di Palestina, bahkan di Suriah, alhamdulillah tiap tahunnya kita konversi menjadi pendistribusian kita ke sana. Jadi harapannya orang-orang yang memberikan amanahnya ke kami itu bisa bermanfaat lebih, dan insya Allah untuk pemanfaatan yang luar biasa juga. Yang apalagi ini juga penyempurnaan manfaatnya dalam bentuk kalengan, jadi bisa disimpan, bahkan ini expirednya sampai 21 Agustus 2021. Jadi ini masih bisa digunakan sampai tahun depan ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kepala Cabang Yatim Mandiri Bapak Zul Jalali Wal Ikram. Jadi kita pagi-pagi langsung beringat Allah gitu. Iya, dan juga ada Bapak Ustaz Farifudin, terima kasih sudah memberikan pencerahan bagi kami. Insya Allah datang lagi ya di kesempatan ini, dan semoga banyak saudara-saudara kita yang tertarik untuk ikut bergabung di Yatim Mandiri spesial. Masih ada 2 atau 4 hari malah ya di kesempatan untuk berkorban. Silakan